Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Latifah. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan selalu diberikan manfaat. Amin. Nah, jangan lupa untuk disiapkan alat tulis ya, untuk mencatat materi hari ini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan juga dampak dari mobilitas sosial. Nanti kita akan bahas sampai tuntas. Yang pertama di sini ada saluran-saluran mobilitas sosial. Ada melalui saluran pendidikan, kemudian organisasi politik, organisasi ekonomi, dan juga organisasi profesi. Nanti kita akan kupas satu persatu dari keempat saluran tersebut. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mana bisa mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Boleh ditulis ya. Untuk selanjutnya ada organisasi politik dan juga organisasi ekonomi. Nah, untuk organisasi politik, banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi. Contohnya di sini saya contohkan Bapak Presiden Soekarno ya. Pak Soekarno dulu ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia tidak memiliki jabatan di pemerintahan, namun melalui perjuangan politiknya Soekarno semakin dikenal rakyat dan juga penjajah. Nah, akhirnya Pak Soekarno ini dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk saluran organisasi ekonomi, nah, organisasi ini bergerak dalam bidang perusahaan dan jasa. Mobilitas ini memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Nah, organisasi apa saja yang ada di organisasi ekonomi, yaitu koperasi dan juga badan usaha. Nah, kalian tentu tahu ya yang namanya koperasi. Di setiap sekolah kalian pasti ada yang namanya koperasi. Nah, tujuan dari didirikan organisasi koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Kita lanjut ke organisasi profesi. Organisasi ini dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal. Mengapa? Nah, karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru Persatuan Guru Republik Indonesia yang biasa disingkat dengan PGRI itu ya. PGRI merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Nah, perjuangan PGRI itu tentu diperhatikan oleh pemerintah ya, diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kita lanjut ke dampak mobilitas sosial. Di sini ada dampak positif. Yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Maksudnya adalah terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain. Nah, menimbulkan apa? Menimbulkan motivasi yang tinggi pada
seseorang untuk lebih maju ke bidangnya maksudnya. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang ketiga di sini ada meningkatkan integrasi sosial. Maksudnya itu dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya adalah mobilitas sosial. Nah, seseorang yang menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan juga norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Nah, perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain tentunya ya. Boleh ditulis. Kemudian ada dampak negatifnya ya. Ya, dampak negatifnya di sini ada dua ya. Yang pertama terjadinya konflik. Perjuangan manusia dalam kelompok sosial mencapai posisi sosial yang lebih tinggi tentu akan menimbulkan sebuah konflik. Ada yang tidak setuju ataupun ada yang iri hati ketika temannya mengalami mobilitas sosial ke atas. Yang kedua, gangguan psikologi. Nah, contohnya seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan, bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, ia tidak rela melepaskan jabatannya. Dan bahkan hal tersebut bisa menimbulkan kegelisahan pada diri seseorang. Reflection. Manusia tidak dapat lepas dari mobilitas sosial, entah mobilitas vertikal ataupun horizontal. Dalam mobilitas sosial vertikal, manusia bisa mengalami mobilitas ke atas ataupun ke bawah. Mobilitas ke bawah tentu berusaha dihindari oleh manusia. Namun seandainya terjadi, hendaknya manusia menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Nah, untuk melakukan mobilitas ke atas diperlukan perjuangan yang gigih serta doa yang tak henti. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesabaran dan motivasi untuk tidak patah semangat ya dalam meraih cita-cita. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.